ini saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan rezeki yang barokah. Ya teman-teman ya, sebelum berangkat kerja, sebelum melakukan aktivitas pekerjaan ini, kebetulan kemarin saya dapat sebuah paket dari Lubuk Linggo yang datangnya dari KKL Mandiri, Mas Hengki Irawan ya. Ini isinya Mame Ate Putri. Informasi dari Mas Hengki sebagai tanda persahabatan antara saya dan Mas Hengki. Tentunya teman-teman pembunceng Lubuk Linggo dan teman-teman pembunceng Depok ini ya, Jawa Barat ya, Jakarta ini ya. Perjalanannya kurang lebih 3 hari dari Lubuk Linggo ini. Dan pada kesempatan hari ini saya akan unboxing ya teman-teman. Saya akan buka isinya ya dari Lubuk Linggo. Jadi ceritanya nih, Neng Putri ngerantau ke Jakarta ini. Masih segar nih Neng Putrinya nih. Neng Putrinya dari Lubuk Linggo ini masih terlihat segar teman-teman. Dan nanti saya akan coba bikin sketsanya. Langsung mungkin ya, sketsanya langsung saya buat di kertas gambar, terus kemudian pakai cat air langsung. Saya kebetulan udah lama juga nggak ngelukis pakai cat air. Saya pengen coba bisa apa enggak saya. Insya Allah bisa. Segar sekali teman-teman kondisinya. Banyak nih untuk KKL Mandiri, Bang Hengki Irawan. Paketnya udah datang sebagai tanda persahabatan pembunceng Lubuk Linggo dengan Depok ini. Utamanya saya ya teman-teman nih. Ya mudah-mudahan Bang Hengki Irawan diberikan kesehatan, keselamatan, dan usahanya makin jaya aja ya. Jadi untuk teman-teman yang di area Lubuk Linggo atau di Sumatera ya, Lubuk Linggo Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan paling barat ya. Kalau butuh bahan anting putri, hubungin aja Bang Hengki. Itu ada di Facebooknya KKL Mandiri itu, inbox aja kalau banyak banget koleksi anting putrinya teman-teman, Bang Hengki Irawan. Packingnya juga bagus nih Bang Hengki ya. Packingnya bagus, rapi. Tanah yang di dalam ini nggak ada yang jatuh. Ya. Dan ini akarnya teman-teman udah mulai jalan ini.
masih serabut tapi udah jalan akarnya nih. Insya Allah ini nanti akan saya program juga nih akarnya nih. Kalau dilihat biar enak sketsanya, ada dua sisi, tapi ini ke kiri dulu ya. Ini bagus juga, ini ke kiri langsung, cabang utama ke kiri, terus kemudian ada batang, ini anggap aja batang, terus ke kiri, ke kanan terus ke kiri. Bagus ini, udah diprogram sama Bang Hengki ini kayak ini. Nah ini bagus banget ini. Mungkin ini yang nanti kita ambil tampak depannya teman-teman. Ya sekali lagi ya teman-teman yang di daerah Lubuk Linggo dan sekitarnya, kalau butuh hunting putri hubungin aja Bang Hengki Irawan, dan di Facebooknya HKL Mandiri, inbox aja di situ, banyak sekali koleksinya. Ini kemarin saya dikasih sebagai tanda persahabatan katanya. Ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan setelah video ini. Nanti saya akan bikin sketsanya langsung. Ya teman-teman, setelah saya amatin bahan bonsai ini yang datangnya dari HKL Mandiri, saya akan langsung membuat sketsanya. Dari bahan ini langsung saya lukis ya. Ini sketsa yang sangat spesial ini. Saya akan lukis langsung. Kebetulan saya udah nggak lukis pakai cat kayak gini. Cat kayak gini ini teman-teman. Biasanya dulu saya lukis di kanvas, terus sudah lama sekali. Pokoknya udah sangat lama lah. Ini saya akan coba melukis pakai cat air nih. Kembali waktu zaman saya masih SD dulu, melukisnya pakai cat air ya. Ini saya akan mengulang kembali nih di momen yang sangat berharga ini teman-teman. Ketika saya mendapatkan sebuah bahan bonsai anting putri ini dari sahabat di Lubuk Linggo, HKL Mandiri ya. Oke teman-teman, ikutin. Ini jadi ada alat-alatnya nih. Kemarin saya beli di toko buku ya. Alat-alatnya ini, kuas nih. Kuasnya ini dari ukuran, dari gede dulu ya, ukuran nomor 11. Terus kemudian nomor 9 yang biasa saya pergunakan itu nomor 6. Terus kemudian kuas kecil ya. Terus ini juga ada bonus dari cat airnya ini. Ada kuas, kayaknya enak banget ini. lebih enak. Jadi teman-teman, tip kalau teman-teman suka melukis ini, bukan ini sekedar info aja. Kalau beli kuas cari yang ini rata. Ini kurang bagus ini tuh, lepas tuh kan. Ini kurang bagus ini. Kemarin saya udah milih, gak ada yang bagus, jelek-jelek. Ini yang rata, karena nanti ketika kita menggoreskan di kertas, goresannya nggak bisa rata biasanya. Gitu. Ini nyari yang halus ini. Ini kayaknya bekasnya dikasih kayak pernis atau apa biar keras. Tapi ini nggak apa-apa, nanti kita cuci dulu, kita rendam dulu ya di air supaya lebih lemes sebelum dipergunakan. Jebur-jeburin aja di air. Terus kemudian saya nggak biasa pakai cat seperti ini dulu. Cat air saya waktu di kampung, waktu masih SD itu catnya mereknya Guitar itu, tapi yang ori ya, bukan yang KW-nya. Dulu harganya masih 12.000, itu juga udah mahal banget itu. Waktu masih SD, ngumpulin uang 100 perak. Kalau udah 12.000 dibawa ke toko buku, alat-alat tulis buat beli cat air untuk melukis. Ini keras banget itu, melepasnya masih disegel teman-teman.
ya teman-teman ya yang baru gabung, untuk mendukung channel saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update terbaru video dari saya ya. Jadi dalam melukis sketsa, jadi kita juga harus melihat, pertama melihat objek, yang kedua kita daya imajinasi kita harus kuat teman-teman. Ini 3 tahun 4 tahun yang akan datang pohon ini seperti apa sih seharusnya, kayak gitu. Jadi harus daya imajinasi juga harus kuat ya, jadi nggak asal main bikin gitu aja, enggak. Terus kedepannya cabang atau ranting yang mana yang mesti dikurangi, itu ya teman-teman. Nah, ajar-ajar aja. Kemarin udah dibikin sketsa bagus, masih nanya juga, ini gimana ya sketsa itu kan, ini mana yang mau dipotong Mas, mana yang mau dipotong ya? Nggak mesti sama ya sketsa ya, namanya sketsa ya. Nggak mesti sama, disesuaikan aja kira-kira bentuknya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang minta sketsa di saya ya harusnya begitu. Jadi saya itu mengimajinasi saya itu setahun, 2 tahun, 3 tahun ya akan datang pohon itu seperti ini kira-kira gitu. Terus ada juga yang pohon itu udah bener-bener udah terarah gitu loh, cabang dan rantingnya udah terarah. Jadi itu tinggal, menurut saya tinggal proses pembesaran cabang dan ranting aja udah pas kata saya. Jadi kematangan itu, bicara tentang kematangan sebuah pohon nggak perlu dibikin sketsa, orang udah jelas kok, udah jelas pohon ini kedepannya jadinya akan kayak gini, minta dibikin sketsa. Ya nggak bisa gitu. Jadi gimana ya menjelasinnya ya, jadi sketsa itu masih belum berbahan dan masih belum kelihatan. Itu seharusnya dibikin sketsa itu kayak gitu. Nanti kedepannya mau jadi kayak apa sih gitu. Kayak gitu sketsa itu. Jadi kita hanya ngandalin daya imajinasi, terus kemudian bentuk pohon ini kedepannya seperti apa sih yang harus kita proses nanti, seperti apa pohon dinamis ya, pohon dalam bentuk formal atau selenting atau cascade kayak gitu ya gitu. Jadi menurut saya teman-teman harus belajar itu, belajarnya ya melihat hasil yang pertama nih, melihat hasil karya dari senior-senior kita lihat. Terus kemudian kalau teman-teman sore atau hari Minggu atau Minggu pagi lagi jalan-jalan, iseng-iseng jalan ya sama keluarga tentunya, lihat-lihat aja pohon-pohon tua yang hidup di alam kayak apa. Kira-kira bisa mencontoh dari situ teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Ya udah selesai teman-teman hasil sketsanya. Udah sangat lama sekali nggak ngelukis ini. Ini berhubung ada hal yang spesial ya, dapat kiriman bahan anting putri dari Lubuk Linggau, Bang Hengki ya. Terima kasih Bang Hengki ya, sekali lagi saya ucapkan. Jadi lukisan ini, sketsanya ini saya beri judul Neng Putri sedang merantau ke Jakarta, dari Lubuk Linggau ke Jakarta ya. Itu untuk menuntut ilmu tentunya ya. Ya Bang Hengki ini pohon ini akan saya rawat terus insya Allah, mudah-mudahan cepat tumbuh ya dan bertumbuh sesuai dengan harapannya. Jadi teman-teman, sketsa itu saya jelaskan ya, kita harus mengandalkan daya imajinasi ya, nggak sekedar kita melukis nanti ke depannya pohon ini seperti apa sih gitu. Jadi sambil menghayal di kita daya imajinasi kita, karena kita berpikirnya kita terapkan ke media ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai pohon ini menjadi pohon yang prospek, yang jadi ya gitu. Jadi berpikirnya ke depan. Jadi ini kalau dilihat ini kan kecil, ini saya bikin besar, nanti ke depannya akan saya bikin besar. Terus kemudian ini itu, ya kan, ke sini masih kecil-kecil. Ya, ini hanya daya imajinasi ya, daya imajinasi kita yang kita tuangkan ke dalam bentuk lukisan ini ya, sketsa ini ya. Jadi kita harus kuat daya imajinasinya supaya kedepannya pohon kita ini nanti jadinya akan menjadi bagus ya. Mau kita jadikan seperti apa sih pohon kita? Mau kita bikin cascade, kita bikin cascade. Nah, tetapi kita lihat dulu bentuknya seperti ini. Kita bikin cascade, bisa aja sih kita tunggingin, akan tetapi kan kurang wajar gitu loh. Jadi kita di dalam pengetahuan tentang bonsai ya, kata senior kita itu bekerja sama dengan si pohon. Jadi kalau pohon sama kita itu harus klik ya, jangan pohonnya begini, ini mau saya mau giniin ya, boleh aja gitu. Akan tetapi nanti hasilnya kan kurang maksimal, jadi dilihat dulu. Kalau bentuknya nungging kita bikin pohon formal, pohon bentuk gini kita bikin berdiriin gini, ya bisa aja. Atau sebaliknya, pohon formal kita tunggingin jadi bentuk cascade, bisa aja. Kan tetapi kan ini kan bicara tentang hasil ya, tentang hasil. Seni itu ya ke depan ya, kita berpikirnya ke depan. Bukan seni, sketsa itu bicaranya ke depan gitu. Jadi untuk teman-teman nggak perlu teman-teman pinter melukis, nggak perlu pinter melukis atau itu enggak ya. Sketsa itu asal gambaran kita udah jelas, terus pohon kita mau kita bikin apa gitu, di benak kita itu udah kita pikirkan, istilahnya udah di planning lah teman-teman. Kalau di dalam sebuah pekerjaan udah ada planningnya sehari, 2 hari, 3 hari, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, planningnya seperti apa itu udah digambar, udah diprogram ya. Jadi ketika udah kita planning, udah jadi, ya udah kita ikutin aja. Orang gambarnya seperti bangunan aja, gambarnya udah jadi nih, RAB-nya udah jadi, mau dirubah ya bisa aja, restyling gitu. Kita restyling, kata orang bangunan ini kurang bagus, nah, ini bicara bangunan, bisa aja kita restyling. Kalau di dalam dunia bonsai ya, kita bikin lagi gitu. Ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, utamanya pemula ini, saya berharap teman-teman tetap belajar sebuah karya seni, utamanya seni bonsai, bukan seni lukis ya. Ini seni lukis ini spesial aja, spesial edisi ya. Terus saran saya ketika teman-teman pengen membuat sebuah karya seni, utamanya bonsai ya, banyaklah jalan-jalan ke tempat-tempat senior sambil ngobrol, sambil sharing. Terus kemudian sambil jalan, yang tadi saya contohkan di hari Minggu atau hari Minggu, lihat tanaman-tanaman, pohon-pohon di alam kayak apa sih. Nah nanti setelah masuk di dalam sini, baru kita ekspresikan ya. Ekspresi sebuah seni baru kita ekspresikan. Kalau kita ekspresikan di dalam
lukisan ya, ini ketemunya cat sama kertas, sama air, sama kuas. Ini ekspresi kita jadi bentuk lukisan. Kalau kita ekspresikan dalam sebuah pohon jadinya bonsai ya. Kalau kita ekspresikan dengan apa ya, batu atau apa, jadinya sebuah karya seni patung, pahat gitu ya, atau semen kita bikin karya seni patung gitu. Itu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman pemula apalagi yang baru gabung, untuk mendukung channel saya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video saya baru. Mungkin itu pagi yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam bonsai.